Di bawah mantel putih itu, di balik mata yang seolah tenang, ada badai yang tak pernah reda. Fubuki pahlawan yang tidak kalah kuat, tapi selalu merasa kurang. Ia memimpin Blizzard Group dengan tangan dingin, tapi hati yang masih ingin diakui. Nietzsche pernah menulis, setiap manusia ingin mengatasi dirinya sendiri, tapi yang terhebat adalah yang tahu kapan harus berhenti membandingkan. Sebelum bertemu Saitama, Fubuki belum tahu cara berhenti itu. Ia membangun kekuatan dengan cara mengumpulkan orang lain. Di permukaan, itu tampak seperti strategi, tapi sebenarnya, itu cara Fubuki untuk tidak merasa sendirian. Kierkegaard menyebutnya kecemasan kebebasan, rasa takut pada kesendirian, yang muncul justru karena kita bebas memilih jalan sendiri. Fubuki memilih berlindung di bawah kata pemimpin, agar tidak terlihat lemah. Lalu datang seseorang, dengan piyama lusuh, wajah tanpa ekspresi, dan kekuatan yang tak masuk akal. Saitama, pahlawan yang tidak mencari pengakuan, tidak membentuk kelompok, bahkan tidak peduli pada hierarki. Dalam dirinya, Fubuki melihat sesuatu yang menakutkan, ketenangan sejati. Lao Tzu berkata, orang yang menguasai dirinya lebih kuat dari yang menaklukkan 1000 musuh. Fubuki sadar, kekuatannya selama ini hanya cara untuk menutupi kekosongan. Pertemuan dengan Saitama adalah awal dari keretakan egonya. Tapi justru dari retakan itulah cahaya masuk. Ia mulai belajar bahwa kekuatan tidak hanya soal menang, tapi tentang menerima kelemahan tanpa rasa malu. Kames pernah menulis, di tengah musim dingin yang kelam, aku menemukan dalam diriku musim panas yang tak terkalahkan. Dalam diam, Fubuki mulai menemukan musim panasnya. Perlahan, hangat, dan ia tetap pemimpin. Tapi kini bukan lagi karena ingin dikagumi, melainkan karena ingin melindungi. Ia masih kuat, tapi kini tahu kapan harus berhenti bertarung. Simone de Beauvoir menulis, kita tidak dilahirkan sebagai manusia penuh. Kita menjadi manusia lewat pilihan. Fubuki memilih menjadi lebih manusia, dan ironisnya disitulah ia jadi lebih kuat dari sebelumnya. Saitama tidak pernah mengajarinya dengan kata-kata. Justru lewat diam. Lewat cara ia hidup tanpa ambisi yang berisik. Fubuki belajar sesuatu yang aneh tapi indah. Bahwa ketenangan tidak berarti kalah. Ia mulai duduk dalam diam. Mulai melihat kekosongan bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai ruang untuk bernapas. Nietzsche berkata, ia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara untuk hidup. Kini, Fubuki menemukan alasannya. Bukan untuk mengalahkan tornado. Bukan untuk menyaingi siapapun. Tapi untuk berdiri dengan tenang di dunia yang terlalu keras. Saat tinta ini mengering di atas kertas, aku sadar sesuatu. Fubuki bukan sekadar karakter anime. Ia cermin bagi semua dari kita. Yang hidup di antara ambisi dan kelelahan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang menang, tapi tentang tidak kehilangan diri di tengah pertempuran. Dan mungkin
Seperti Fubuki, kita semua sedang mencari satu hal yang sama. Alasan untuk tetap berdiri, meski dunia tak melihat. Terima kasih sudah diam bersamaku hari ini.